Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kurang baik, Pak. Luar Kenapa biasa. itu? Dompetnya kurang baik, Pak. Enggak ada uang puasa, Pak. Bapak juga lebih dompetnya. Belum cair gajinya. Oke. Sebelum kita belajar anak-anak, diperhatikan posisi duduknya, kiri kanannya apakah ada sampah ataupun potongan-potongan kertas supaya disimpan dulu. Nanti setelah kita selesai belajar nanti sampahnya dibuang. Oke? Jadi sebelum kita belajar nih, ada baiknya kita berdoa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa kita anak? Suendra, silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Suendra, selamat duduk. Sebelum kita belajar ya, ada baiknya Bapak cek absensinya dulu. Karena banyak laporan katanya kelas ini banyak yang cabut kalau kelas. Betul. Ada, Pak. Kelas sebelah juga. Oh, kelas sebelah itu ya? Iya. Oke. Ini kelas bulan ini, Pak. Berkali kok Mantap, ini, mantap, Pak. mantap. Aku percaya juga itu. Jadi kita kunci dulu ya. Agnes, Ada, Pak. Elizabeth, Ada, Pak. Angel, Ada, Pak. Fitri. Saya, Pak. Maklum, udah tua Bapak. Jadi anak-anak semuanya, pada pagi ini Bapak akan membawakan strategi pembelajaran inquiry. Jadi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis, yaitu untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi proses berpikir kritis ini nanti itu akan kita laksanakan melalui tanya jawab antara Bapak dan juga kalian sebagai siswa Bapak. Oke? Pada kali ini kita akan topik pembelajaran ekonomi kita ini seru. Kira-kira ada yang tahu nggak topik kita hari ini, yaitu tentang healing, liburan dan juga wisata. Kira-kira ada yang tahu materi kita hari ini? Anak wisata, rekreasi juga boleh. Coba siapa yang tahu? Ekonomi pariwisata, Pak. Nah, betul. Hari ini kita akan belajar yang namanya ekonomi pariwisata. Apa sih tujuan pembelajaran kita mengenai ekonomi pariwisata ini? Jadi Bapak harap nanti anak-anak semua itu dapat memahami peran sektor pariwisata dalam perekonomian, serta dapat menganalisis dampak positif maupun dampak negatif dari ekonomi pariwisata ini. Serta anak-anak semua dapat mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam perekonomian pariwisata dengan fokus pada berkelanjutan. Sebelumnya ada anak-anak yang pernah berwisata di sini ataupun tahu arti pariwisata? Ada yang pernah jalan-jalan gitu ke tempat wisata? Angel, kemana pernah liburan? Paropo. Di mana itu? Apa? Oke. Siapa lagi yang pernah berwisata? Cuma 2 orang saja. Fitri di mana pernah? Oke, banyak ya pernah wisata di sini. Tapi sebagian kalian juga pernah wisata ini. Apa agak pernah jajan orang tua yang jalan-jalan di rumah ini? Enggak, Pak. Atau stay at home aja? Bapak harap nanti selama pembelajaran anak-anak semua itu aktif serta dalam proses pembelajaran kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung kepada Bapak. Oke? Jadi kita akan membahas yang namanya ekonomi pariwisata serta dampak dan potensinya dalam perekonomian. Jadi seperti yang tadi, apa sih itu ekonomi pariwisata seperti itu kan? Dapat kita lihat di sini bahwasanya ekonomi pariwisata adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana aktivitas wisata, baik domestik maupun internasional, memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Di mana aktivitas ini melibatkan sektor-sektor seperti transportasi, akomodasi,
kuliner, dan hiburan yang bekerja sama untuk menciptakan pengalaman wisata yang bernilai ekonomi. Jadi pantai dari Bolga, ada wisata di Brastagi, ada Danau Toba, di Bali ada yang namanya Pulau Dewata dan lain-lain sebagainya. Terus apa sih pentingnya pariwisata terhadap perekonomian? Ternyata anak-anak pentingnya pariwisata ini terlebih dalam. Nah, apa sih manfaat ekonomi pariwisata? Jadi manfaat ekonomi pariwisata ini juga itu yang pertama, peningkatan pendapatan pariwisata menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah melalui pajak wisata, retribusi masuk, serta destinasi dan belanja wisatawan. Jadi contohnya itu kayak peningkatan ekonomi lokal di Bali yang didorong oleh pengeluaran wisatawan mancanegara. Nah, kenapa dikatakan ini menjadi sumber pendapatan kita? Yang dimana kalau anda semua di suatu tempat wisata itu kan pasti ada namanya pengunjung, misalnya ada dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang dimana kan kalau kita datang ke sana kita harus bayar untuk menikmati fasilitasnya. Jadi baik itu kita wisata kuliner di sana itu memberikan peningkatan pendapatan maupun berbelanja yang namanya furniture ataupun aksesoris yang ada dalam objek wisata tersebut. Nah, yang kedua itu adalah penciptaan lapangan kerja, yang dimana industri pariwisata itu membuka peluang kerja di berbagai sektor seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan usaha kecil menengah. Contohnya itu usaha kerajinan tangan dan pemandu wisata yang berkembang pesat di destinasi. Public speaking yang bagus memperkenalkan kepada mereka bagaimana wisata kita ini berjalan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah pembangunan infrastruktur, seperti kebutuhan wisatawan mendorong investasi dalam infrastruktur publik seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tidak hanya mempermudah akses wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Jadi anak-anak semuanya, kalau orang dulu mau dari luar Pulau Sumatera mau berwisata ke Danau Toba itu kan pada umumnya itu flight itu di Bandara Kuala Namu turunnya, kan? Jadi setelah dicek lagi ternyata jarak dari Bandara Kuala Namu ke objek wisata Danau Toba ini bisa lebih dari 5 jam ataupun 6 jam. Jadi dengan adanya masalah tersebut didirikanlah sebuah bandara baru seperti di Bandara Silangit yang ada di Sporong-Dorong, yang dimana ternyata setelah dari situ jarak ke objek wisata tersebut jadi lebih dekat, antara kisaran 3 jam. Kita tidak hanya bisa bergantung pada pendapatan wisata ini, yang dimana krisis juga mempengaruhi yang pada waktu Covid kan semua orang kan dilarang untuk berkunjung ke luar negara ataupun keluar dari rumah lah seperti itu, sehingga para pelaku usaha di daerah tersebut itu mengalami penurunan pendapatan karena nol pengunjung. Jadi terjadilah yang namanya ketergantungan ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah kerusakan lingkungan. Jadi terkadang juga aktivitas pariwisata ini yang tidak terkendali dapat menyebabkan yang namanya kerusakan ekosistem. Ketiga itu adalah ketimpangan ekonomi. Manfaat ekonomi dari pariwisata ini seringkali tidak tersebar rata anak-anak semua. Kenapa? Karena sebagian besar pendapatan pariwisata itu dinikmati oleh investor besar ataupun pengusaha-pengusaha besar, yang dimana masyarakat lokal itu bekerja di sektor informalnya hanya mendapatkan bagian yang kecil. Contohnya di Raja Ampat, banyak pengelolaan resort ataupun suatu objek itu dimiliki oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya berperan sebagai pekerja saja, yang dimana kan kerja tukang bersih-bersihnya aja, kerja hotelnya seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah, nah, apa sih yang kita harapkan dari ekonomi pariwisata ini? Jadi yang kita harapkan dari ekonomi pariwisata ini adalah ada yang namanya konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi pariwisata yang berkelanjutan ini adalah pendekatan yang memastikan keseimbangan, memperhatikan yang namanya pelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial. Jadi adapun prinsip utama dari pariwisata berkelanjutan ini ialah yang pertama itu melibatkan masyarakat lokal, seperti memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Yang kedua itu adalah menjaga kelestarian lingkungan supaya ekosistem objek wisata ini tidak terusak karena adanya aktivitas pengunjung yang berlebihan. Dan yang ketiga itu adalah mengembangkan ekonomi inklusif seperti mendorong kesetaraan manfaat ekonomi pariwisata baik itu pelaku usaha kecil, masyarakat lokal maupun berbagai kelompok lainnya. Gitu ya.
Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Pak, sejauh ini? Kalau ada silakan, biar Bapak jelaskan lagi. Tidak ada. Kita lanjut lagi. Pengembangannya itu dapat kita lihat dari berbagai alam dan pengalaman wisata berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan dalam arti di sini itu tidak merusak yang namanya ekosistem serta memperbarui lingkungan objek wisata tersebut menjadi lebih baik. Yang contohnya itu menunjukkan tradisi lokal, seni dan kuliner sebagai daya tarik utama. Contohnya itu pengembangan wisata desa. Jadi seorang content creator ataupun tiktoker, Anda semua dapat membangun strategi pariwisata yang berkelanjutan ini, yang dimana dapat mengkampanyekan seperti kampanye digital, seperti kita kan pasti sering kita yang di TV ada iklan tentang Indonesia kayak gitu kan, budayanya serta objek wisatanya, yaitu ada yang namanya hashtag Wonderful Indonesia, seperti itu, tagar Wonderful Indonesia yang itu di dunia internasional. Jadi pariwisata kita di sini sudah tidak berpaku di sektor domestik saja, tapi sudah global lah seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan masyarakat lokal, yang dimana tentu kita harus memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan. Aduh, mas sekali semuanya ya. Di sini Bapak akan bagikan LKPD. Jadi Bapak mau satu kelompok itu kira-kira 5 orang, dan kalau masing-masing kelompok itu dibagi 3. Nah, sini Bapak akan bagikan LKPD. Silakan anak-anak semua diisi namanya serta dikerjakan. Jadi sebelum mengerjakan LKPD ini biar gak bosan kan, anak-anak semua ada banyak apa dulu briefing dulu ya, dimana bisa anak semua berdiri ya, berbaris. Jangan bosan, kan? Supaya waktu pengerjaan LKPD-nya ikut ya. Yang depan pada ayo coba nih. Dikit ya, dikit ya. Yang kalian lihat tadi, adik-adik itu semangat orang itu. Jadi anak-anak Bapak juga harus seperti itu, oke? Silakan anak-anak semua dikerjakan LKPD-nya. Kira-kira berapa menit biar siap LKPD-nya? Aduh, jangan 15. 10 menit, Pak. Oke, 6 menit aja ya. Silakan anak-anak semua dikerjakan. Oh, dan juga satu ya, nanti anak-anak semua misalnya ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang dimana masing-masing kelompok harus memberikan pertanyaan terhadap hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok yang tampil di depan, minimal 1 pertanyaan. Jadi itu untuk melihat Anda semua apakah
betul-betul memahami materi ataupun dapat mengerti lah seperti itu ya. Bapak tunggu kira-kira 6 menit. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti Bapak cek progresnya. Oke, silakan anak-anak semua. Kira-kira minum kelompok itu? Udah jauh nggak? Udah jauh. Dua. Nggak ada Pak. Oke, aman semua kan? Oke, aman kan semua? Oke, kita lanjut kelompok. Tadi kan udah dapat setting dari materinya. Belum mencetakkan aja ya. Terkendala di sini ya. Ya udah kita tambah waktunya jadi 8 menit ya. Oke. Lanjut aja ya. Silakan pada kali ini kita akan mendengar apa yang telah Ananda kerjakan semuanya. Baik, kelompok siapa yang mau tampil duluan? Silakan kelompok 2. Satu orang aja perwakilannya. Oh, boleh. Silakan. Sini kami akan presentasikan diskusi kami dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh teman-teman saya. Pada saudara share saya persilakan. Nah, terima kasih buat Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 Budaya dan promosi kerajaan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami silakan. baik, terima kasih kepada kelompok. Di sini kami dari kelompok 1 dan 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Yang sudah Anda dengarkan tadi, adanya pengunjung wisatawan yang cukup meningkat setiap bulan dan juga setiap tahunnya. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah lonjakan wisatawan selalu berdampak positif? Bagaimana jika jumlah dari pengunjung yang tinggi justru menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun terjadinya konflik sosial dengan masyarakat sekitar? Sekian pertanyaan kami. Saya kembalikan kepada. Oke, silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Angel. Kepada saudara Angel, kami mohon untuk mengulangi soalnya kembali. Silakan. Para kelompok 3 yang mana pertanyaannya, apakah lonjakan wisatawan selalu berdampak positif? Bagaimana jika jumlah pengunjung yang tinggi justru menyebabkan kerusakan lingkungan atau konflik sosial dengan masyarakat sekitar? Dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar. Namun jika tidak dikelola dengan baik, jumlah pengunjung yang terlalu tinggi justru bisa menimbulkan berbagai masalah yang tadi dikatakan, yaitu kerusakan lingkungan, yaitu peningkatan jumlah pengunjung ini bisa menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, misalnya erosi tanah, polusi air, dan peningkatan jumlah sampah di kawasan seperti Menara Pandang Tende yang berada di daerah berbukit. Tekanan terhadap ekosistem bisa memperparah. Terima kasih. Oke, bagaimana Angel sama jawaban kelompok? Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok. Kami dapat memahami dan juga menerima jawaban dari kelompok. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan dulu. Nah, tadi kita telah mendengar dari kelompok 2 yang dimana kelompok 2 itu membahas Menara Pandang Tele. Nah, ini kan sempat viral kemarin di akhir tahun 2024 kan, Ya, di Pak. bulan Desember. Jadi apa yang disampaikan kelompok sudah sangat jelas. Yang dimana pada masa-masa menjelang tahun baru, objek wisata ini sangat banyak pengunjung. Jadi itu merupakan salah satu dampak dari pariwisata tersebut. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Selanjutnya yang mau maju? Kelompok 3 silakan. Kami
kelompok 3 yang kami ambil itu untuk destinasi lokal wisata lokal itu adalah Kemanggiran dan Minang. Untuk lokasinya itu terletak di desa Ibu, Kecamatan Semanggi, Kabupaten Wisata di Desa mengenai objek wisata yang mana. Dari kelompok 2 tadi itu Menara Pandang Tele, kelompok 3 itu IC Journey, dan kelompok 1 itu Alam Datu yang ada di Batubara. Oke, jadi selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Anak pariwisata ini adalah suatu pendekatan ataupun ilmu ekonomi yang dimana suatu kegiatan wisata itu memberikan kontribusi terhadap yang namanya perekonomian, seperti pembukaan lapangan kerja, pendapatan asli daerah, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwasanya banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata, seperti kerusakan lingkungan, ketidaksetaraan sosial, serta yang namanya ketidakmerataan pendapatan juga. Jadi penting untuk Anda semua ketahui bahwasanya dalam peningkatan objek pariwisata itu kita harus membangun pariwisata. Ada Anda semua yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan Chandra. Ekonomi pariwisata ini merupakan cabang ekonomi yang membahas tentang aktivitas wisata baik itu domestik maupun internasional dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang melibatkan beberapa sektor seperti sektor transportasi, akomodasi, dan juga hiburan. Di mana pentingnya ekonomi pariwisata ini secara global yaitu menggerakkan ekonomi dunia dan juga meningkatkan PDB global serta meningkatkan atau menciptakan peluang kerja sebagai alat diplomasi budaya. Oke, terima kasih Desmendra. Jadi Bapak tambahin lagi bahwasanya pariwisata itu sebagai penggerak ekonomi. Jadi pariwisata itu memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Sendra. Juga kita harus untuk menjaga manfaat pariwisata itu dalam jangka panjang, di mana pendekatan berkelanjutan itu adalah kuncinya dengan menyangkut keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Jadi mari kita bersama-sama mendukung pengembangan pariwisata di daerah kita masing-masing dengan turut menjaga alam, budaya lokal dan berkontribusi dalam membangun pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi itu saja materi kita pada hari ini, anak-anak semuanya. Bapak ucapkan terima kasih khususnya kepada Anda semua yang sudah sangat aktif berpartisipasi. Jadi karena di awal kita mulai dengan doa, jadi kita tutup juga dengan doa. Mungkin Bapak pilih saja yang memimpin doa kita. Kepada Sheryl, silakan. Kita tutup dengan doa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, selesailah pembelajaran kita hari ini. Kembali Bapak ingatkan untuk tugas-tugasnya nanti Bapak akan upload di Google Classroom, di mana Anda semua kerjakan itu hanya 5 soal saja, oke? Oke. Silakan Anda semua setelah dari sini sampai yang tadi ingat dibuang lagi ke tempat sampah dan dibawa pulang ke rumah, oke? Baik, Pak. Oke, itu saja. Terima kasih semua Anda. Selamat siang. Siang, Pak.